Pertama kita pindahkan dulu cabai busuk ini ke dalam cobek. Kalau udah tinggal diulek biar halus. Nah, kalau udah halus tinggal masukin aja garam sama gula. Ratain dulu deh biar ada rasanya. Kalau udah tercampur begini tinggal masukin aja ramuan biang balsem dari mak lampir tadi. Sambalnya udah jadi. Aromanya sini pedes banget nih. Mau cobain deh, tapi dikit aja biar tahu rasanya beneran pedes apa enggak. Kayak sambal bikinanku biasanya. Wah, ini mah enak banget sambelnya. Jualan aja sih pak, saya yakin pasti bakalan laku. Pak Kamal ini kan jago banget bikin sambel. Pasti banyak yang suka sama sambel buatan bapak. Saya masih nggak percaya diri pak. Kalau jualan kan harus beberapa kali percobaan dulu. Belum lagi modalnya. Belum lagi kalau bahan-bahannya mahal. Kalau jualan gitu banyak yang harus dipertimbangkan sih pak. Iya sih pak, tapi sayang banget sambal seenak ini gak banyak orang yang nyobain. Coba dipertimbangkan lagi aja ya pak. Lumayan loh, siapa tahu beneran jadi peluang besar. Nanti deh saya coba pikir lagi ya. Kalau emang oke, nanti saya coba-coba deh buka kecil-kecilan dulu aja. Nah iya pak, nanti saya bantu promosiin deh ke orang-orang. Kalau gak, Pak Kamal bikin tester dulu aja ke ibu-ibu kampung ini. Kalau mereka pada suka baru deh langsung jualan. Wah iya juga ya bener. Kapan ya enaknya saya bikin sambel buat dibagiin ke ibu-ibu buat tester. Saya belanja dulu aja kali ya. Tapi kan harga cabai tuh sekarang lagi mahal banget ya pak. Ya itu sih kekurangannya kalau jualan sambel. Apalagi kan bahan baku yang dipakai itu cabai. Mana harga cabai lagi naik turun banget. Makanya itu pak, itu yang bikin saya maju mundur untuk jualan sambel. Kalau emang Pak Kamal masih ragu, dipikirin matang-matang dulu aja pak. Kalau dipikir-pikir iya juga sih. Apalagi kan sambal itu favorit semua orang ya. Pasti bakal banyak yang beli. Apa coba dulu aja ya bikin untuk dibagiin ke ibu-ibu untuk tester. Kalau mereka pada suka ya baru deh aku jualan. Tapi kan harga cabai itu lagi mahal banget. Gimana ya? Tapi kalau nggak dicoba kan nggak bakal tahu ya hasilnya ya. Bingung banget nih. Aduh, gimana ya? Coba atau enggak ya? Kalau nggak dicoba nggak bakal tahu hasilnya. Kalau dicoba dan ternyata pada nggak suka malah jadi rugi. Yaudah deh, aku mutusin untuk coba aja. Apapun resikonya aku bakal terima. Ikan pada kemana sih? Udah 2 jam Pak Ete di sini tapi gak ada yang makanin umpan Pak Ete. Kesel deh, ikan di sini pada sombong semuanya. Udah mending Pak Ete main kartu aja sama Palsip. Palsip ada gak ya di rumah ya? Lupa. Dia kan suka tiba-tiba pergi gak jelas. Samperin aja deh ke rumahnya. Pasti jam segini lagi tidur di rumah dia. Pak Ete gangguin aja deh. Gagal panen lagi. Banyak banget cabai-cabai yang busuk. Jadi gak bisa saya jual ke pasar nih. Kalau gini terus yang ada saya malah rugi. Nasib jadi petani cabai harus sabar karena cuaca yang gak nentu. Kayaknya Pak Salim lagi stres deh. Kok aku lihat banyak cabai-cabai yang busuk ya? Apa aku pakai cabai busuk aja ya buat jadi tester ke ibu-ibu daripada ngeluarin modal terus pas udah jadi sambelnya malah gak dapet duit gara-gara dibagiin ke ibu-ibu. Ide bagus deh. Aku samperin aja. Pak Salim, permisi. Kok kelihatannya sedih banget pak? Ada apa ya? Iya nih Pak Kamal, saya gagal panen lagi. Udah 3 kali saya gagal panen. Ini aja cabenya pada busuk semua. Banyak banget yang busuk. Cabai bagusnya cuma beberapa. Dikit banget dapatnya. Saya jadi bingung. Gara-gara cuaca nggak nentu gini, cabai-cabai saya semuanya pada busuk. Terus cabai busuknya mau dikemanain pak? Sayang banget loh itu kalau dibuang. Ya emang harus dibuang. Soalnya kan udah gak bisa dikonsumsi. Kalau busuk gini tuh ya nggak ada rasa pedasnya sama sekali. Kalau gitu saya bawa aja deh pak ke rumah cabai busuknya. Loh buat apa pak? Ini kan udah nggak layak untuk konsumsi. Yang ada nanti bapak malah sakit perut tuh kalau ngolah cabai ini jadi makanan. Ya nggak mungkin saya konsumsi dong pak. Ini tuh buat pupuk saya di rumah. Tanaman saya kan banyak. Jadi lumayan lah dapat cabai busuk untuk dijadikan pupuk kompos. Oh iya bener juga ya. Yaudah deh bawa aja pak cabai-cabai ini. Kalau Pak Kamal punya tanaman di rumah mah dari kemarin udah saya kasihin cabai-cabai busuk ini ke rumah bapak buat dijadiin pupuk kompos. Makasih ya pak. Oh iya pak, kalau ada lagi kabarin saya aja. Nanti saya ambil deh ke sini. Lumayan sayang tuh, nggak capek-capek deh nyari sayur-sayuran di pasar yang udah nggak layak. Kalau pakai pupuk kompos kan
tanaman saya jadi lebih subur, Pak. Saya juga baru tahu, ternyata Pak Ngama suka banget sama tanaman ya. Saya salut deh, soalnya zaman sekarang kan jarang banget bapak-bapak suka bertanam begitu, hehehe. Itu sih udah jadi hobi, Pak. Rumah saya aja di halaman belakangnya tuh penuh sama tanaman. Suka aja gitu kalau ngelihat rumah tuh banyak tanamannya jadi adem. Bener banget, Pak. Saya aja di rumah suka banget tuh sama tanaman-tanaman hias. Pokoknya kalau pulang ke rumah seger banget. Apalagi kalau habis disiramin, jadi adem terus seger juga. Iya, Pak, makanya saya suka koleksi tanaman-tanaman hias gitu. Enak banget buat dipandang. Oh ya, Pak, maaf, saya nggak bisa lama-lama nih. Saya bawa cabai-cabainya ya. Oh ya, Pak, silakan bawa aja. Nanti kalau misalnya ada lagi, saya kabarin ya. Namanya juga petani, Pak. Pasti ada aja produk gagal. Nggak apa-apa, namanya juga proses. Pasti ada aja hambatannya. Ya gitu deh, Pak, nikmatin aja prosesnya ya. Pasti bakal ada hasilnya di akhir, hehehe. Bener tuh, Pak. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Pak. Makasih nih cabai-cabainya. Ya, Pak, sama-sama, hati-hati di jalan. Tadi kata Pak Salim kalau cabenya busuk nggak ada rasa pedesnya. Terus gimana dong? Masa iya sih saya bikin sambal nggak pedes? Walaupun cabenya udah ada, tapi tetap aja ya ada aja yang kurang. Ya emang sih nggak bisa berharap lebih sama barang-barang yang kayak gini. Tambahin apa ya biar ada rasa pedesnya? Aduh, ya ampun, ngagetin aja. Dari mana kamu muncul? Kok tiba-tiba banget? Mau apa kamu? Saya akan selalu muncul di saat orang-orang lagi kebingungan. Saya tahu kamu sedang dalam kesusahan. Kok bisa tahu sih? Dari mana kamu? Jangan-jangan kamu peramal ya? Saya kan punya kekuatan tersendiri. Memangnya kamu sedang kebingungan kenapa sih? Jadi gini, Mak, saya kan mau jualan sambal. Nah, sebelum jualan ini saya mau dibagiin dulu ke ibu-ibu. Jadiin tester gitulah sambalnya. Berhubung harga cabai lagi melonjak, jadinya saya akalin deh pakai cabai busuk ini yang saya bawa. Terus permasalahannya di mana? Kan kamu sudah dapat cabai busuk yang meminimalisir modal kamu. Nah itu masalahnya, cabai-cabai ini tuh nggak akan pedes kalau diolah. Jadi saya bingung, gimana ya biar sambal yang saya hasilkan itu tetap pedes. Kalau gini kan saya jadi ngeluarin modal juga ujung-ujungnya, Mak. Alah, itu mah urusan sepele. Kamu serahin aja ke saya. Saya bisa kasih kamu solusi. Wah, serius nih, Mak? Kalau gitu mah, emang Emak punya solusi apa buat saya? Tunggu sebentar ya. Sesat, tolong bawakan ramuan terbaruku. Aku menemukan mangsa baru yang sedang kesusahan. Kamu pasti tahu kan lokasiku ada di mana. Cepat, segera bawa ramuanku ke sini, nggak pakai lama ya. Aca, ini Mak Lampir pesanannya. Ramuan terbaru, racikan Mak Lampir. Nah, ini dia ramuan terbaru. Dijamin sambal kamu pasti bakal pedas kalau pakai ramuan dari saya. Ya ampun, Mak, ini apa? Tapi udah terjamin kan kalau nanti rasa sambal saya bakalan pedes? Aja, kamu tidak usah khawatir. Ramuan Mak Lampir ini sudah pasti terjamin. Sudah, tinggal kamu pakai saja. Dijamin nanti hasil sambal kamu bakalan pedes kayak sambal biasanya. Caca. Oke deh, saya percaya sama ramuan biang balsem ini. Kalau gitu makasih banyak ya, Mak. Udah ngasih solusi di saat saya lagi kebingungan. Iya, sudah sana pergi daripada ada yang lihat kamu. Aja, Mak Lampir ini ganggu aja. Saya lagi makan martabak enak loh. Padahal tadi jadi keganggu gara-gara Mak Lampir nyuruh saya kesini. Nehi. Alah, kok jadi salah saya sih? Kita kan baru aja dapat mangsa yang sudah masuk ke dalam sekte kesesatan kita. Aja, sudahlah. Pokoknya saya marah sama Mak Lampir. Hei sesat, berani-beraninya ya kamu ninggalin saya. Awas ya kamu. Ini waktunya saya coba bikin sambal kayak biasanya buat dibagiin ke ibu-ibu kampung sini. Kalau sampai ramuan ini berhasil, aku bakal langsung jualan. Pertama kita pindahkan dulu cabai busuk ini ke dalam cobek. Kalau udah tinggal diulek biar halus. Nah, kalau udah halus tinggal masukin aja garam sama gula. Ratain dulu deh biar ada rasanya. Kalau udah tercampur begini tinggal masukin aja ramuan biang balsem dari Mak Lampir tadi. Sambalnya udah jadi. Aromanya sini pedes banget nih. Mau cobain deh, tapi dikit aja biar tahu rasanya beneran pedes apa enggak. Kayak sambal bikinanku biasanya. Nah, rasanya pedes banget. Ini sih mantep hasilnya. Tinggal dipindahin aja ke toples-toples kecil dan siap dibagiin ke ibu-ibu biar mereka bisa nyobain. Kalau mereka suka kan aku bisa segera jualan sambal di sini.
kayak gini kan jadi bagus tampilannya. Mending sekarang aku mandi deh. Udah bau cabai nih badan. Habis mandi tinggal ngebagiin aja ke ibu-ibu yang lagi ngerumpi. Pasti mereka bakal suka sama sambal bikinan saya. Pak RT, udah nih mangganya, udah banyak loh ya. Ini kan mangganya asam. Nanti kalau kebanyakan mubazir gak ada yang makan. Itu masih kurang loh Pak ini. Pasti bakal habis kok, soalnya Pak RT lagi pengen banget ngerujak. Mumpung ada mangga di sini terus banyak, diambil aja daripada dimakan nanti sama kelelawar. Mending kita yang makan. Ya ampun Pak RT, tapi kan ini nggak tahu mangganya punya siapa. Nanti kalau ada yang nyariin gimana? Gak bakal ada yang nyariin. Ini kan pohonnya di jalanan, siapa aja boleh ambil dong. Kecuali pohon yang ada di rumah orang, itu namanya nyolong. Ya udah. Ini tapi udah banyak banget loh. Emang mau seberapa banyak sih Pak RT? Nanti kalau nggak habis malah mubazir. Emang mau Pak RT malah sakit perut? Bener juga ya ke depan sih. Yaudah deh, saya turun sekarang nih. Kok dipikir-pikir bener juga, daripada saya sakit perut nanti nggak ada yang jaga negeri si Pira. Ya udah, ini kita mau ngerujak di mana sih emang? Kita bawa aja ke warungnya Ocin. Terus kita suruh deh dokumen sama Ustadz Men datang ke warung Ocin. Habis itu kita rujakan bareng-bareng. Oh iya, bener juga sih. Siang-siang gini emang enaknya rujakan, biar malamnya bisa melek buat ronda. Yaudah Parsip, bawa ya mangganya, panas banget nih. Mending kita buru-buru ke warung Ocin. Ini ibu-ibu pada kemana sih? Dari tadi saya muter-muter nggak ketemu satu pun. Tumben banget, biasanya banyak banget nih yang lagi gosip-gosip. Nah, baru juga diomongin, udah ketemu aja. Ini nih sasaran empuk. Semoga aja setelah ditawarin mereka suka. Langsung aja deh saya samperin. Permisi, selamat siang ibu-ibu. Kayaknya ngobrol lagi seru banget ya. Maaf nih bu, saya ganggu bentar. Ini saya bawa sambal buatan saya. Nah ini gratis, anggap aja tester dari saya. Soalnya saya ini mau jualan sambal, tapi saya butuh komentar dulu dari ibu-ibu. Apakah ada yang kurang dari rasa sambalnya gitu? Wah, pas banget Pak Kamal. Kebetulan saya suka banget sama sambal. Apalagi kalau rasa sambalnya pedes nampol. Dimakan pakai nasi anget aja udah enak banget. Wah, kebetulan banget nih. Berarti saya nawarin ke orang yang tepat. Monggo, dicicipi dulu aja bu. Kalau menurut ibu-ibu udah pas, boleh langsung pesen sambal ke saya ya. Barangkali rasanya cocok sama lidah ibu-ibu sekalian. Kelihatannya sih enak banget. Dari warnanya aja udah kelihatan kalau itu pasti bakal pedes banget. Bener tuh ibu-ibu, kelihatannya sangat menggiurkan. Gimana rasanya ibu-ibu? Apa ada yang kurang? Kurang asin, kurang gurih, atau kurang manis? Ya ampun Pak Kamal, jago banget bikin sambalnya. Ini sih udah enak banget, pedesnya beneran nampol sih. Iya ya ampun, ini pedes banget. Bakal enak banget nih dicampur pakai nasi anget. Makanya pakai ikan asin. Iya bener Pak Kamal, ini sih sambalnya enak banget. Ayo buruan jualan, saya mau pesen yang banyak buat stok di rumah. Lumayan banget, jadi kalau masak jadi lebih simpel. Iya bener, apalagi saya kan kerjanya pulang sore terus, jadi nggak sempet buat masak makan malam. Kalau nanti Pak Kamal udah jualan, saya bakal ikut nyetok deh, kayak Bu Yani. Jadi kalau mau makan, kapan aja bisa. Bener tuh ibu-ibu, saya nggak nyangka Pak Kamal hebat banget bikin sambalnya bisa seenak dan sepedes ini. Rasanya juga pas, nggak keasinan ataupun kemanisan. Makasih banyak ibu-ibu. Kalau udah dapat komentar positif kayak gini, saya jadi semangat mau buka usaha. Tapi kalau ibu-ibu mau pesen sekarang juga, boleh kok. Biar saya buatin besok, tinggal saya antar ke rumah masing-masing. Wah, beneran bisa dipesan sekarang, Pak? Kalau gitu saya mau pesen deh 3 toples ya. Ini awet berapa lama, Pak? Berhubung sambal saya ini nggak pakai bahan pengawet, jadi tahan 5 hari di suhu ruang dan bisa tahan 2-3 minggu bu di dalam kulkas. Kalau gitu saya juga mau deh Pak 2 toples dulu aja. Soalnya kan di rumah saya cuma bertiga sama suami dan anak. Jadi kayaknya cukup deh kalau saya beli 2 toples dulu. Saya mau 3 juga deh Pak. Keluarga saya mah suka banget sama sambal. Paling seminggu juga udah habis tuh saking sukanya. Apalagi rasa sambalnya seenak ini. Langsung deh pada ngabisin nasi rice cooker ini mah. Ya ampun, saya makasih banget nih sama ibu-ibu. Baru aja saya kasih tester ke ibu-ibu, udah pada pesan banyak banget. Saya jadi tambah semangat untuk jualan. Soalnya rasanya enak Pak. Kalau ada makanan enak begini mah pasti bakal banyak banget yang beli. Semoga aja usaha Pak Kamal lancar terus ya Pak. Amin, amin. Makasih banyak ke ibu-ibu semua supportnya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya Pak, sama-sama. Makasih juga ya udah dikasih tester.
Bu Mita, makasih ya udah selalu beli sambal buatan saya ini. Saya jadi seneng kalau punya pelanggan setia kayak gini. Jadi makin semangat rasanya. Sama-sama loh Pak, soalnya setelah Pak Kamal jualan sambal itu jadi mempermudah saya banget di rumah. Saya jadi ikut seneng deh kalau gitu, Bu. Selain bikin pelanggan saya suka sama rasa sambal saya juga seneng karena udah mempermudah beberapa pelanggan saya. Iya Pak, ini bener-bener sih inovasi baru, jadi nggak perlu repot bikin-bikin sambal lagi. Oh iya, ini uangnya ya Pak. Kalau begitu saya permisi Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Bu. Makasih juga ya. Tuh kan, kata saya juga apa, pasti banyak yang suka sambal buatan Bapak. Udah pasti rame kan? Makasih ya Pak Joko, udah kasih saran saya untuk jualan sambal. Kalau bukan karena Pak Joko, kayaknya saya nggak bakal punya usaha kayak gini deh. Sama-sama, udah kayak sama siapa aja kamu tuh. Saya ikut seneng, banyak yang suka sama sambal buatan kamu Pak Kamal. Jadi tiap hari ada aja yang beli. Iya, saya juga seneng, nggak sia-sia saya nekat buat jualan ini semua. Oh ya, nanti ada festival makanan gitu. Saya saranin sih Pak Kamal tuh ikutan deh mending. Itu bisa jadi peluang emas loh, biar sambalnya lebih dikenal banyak orang. Festival, menarik sih. Lumayan juga ya untuk promosi gitu. Nah bener itu Pak, siapa tahu aja setelah ikut festival itu tokonya makin ramai dan makin banyak produksi sambal. Oke deh, saya mau ikut festivalnya. Berarti saya harus lebih banyak ya nambahin biang balsemnya nih. Ah, apa tadi? Bilang apa? Biang balsem ya? Wah, kamu berbuat curang itu nggak baik Pak. Ya ampun Pak, biasa aja kali, santai aja kali Pak Joko. Lagian nggak bakal ada yang tahu kalau saya ini pakai biang balsem. Biar rasanya pedes Pak. Buktinya saya sampai punya pelanggan setia kan. Saya nggak nyangka ternyata di balik kesuksesan kamu ada rahasia busuk. Lebih baik jualan dengan jujur daripada suatu saat kamu akan kena azab. Zaman sekarang mana ada sih azab-azab kayak gitu, itu mah cuma di sinetron. Udahlah, lagian kan saya udah banyak yang beli, jadi reputasi saya udah bagus lah. Semua hal yang dilakukan tidak jujur bakal ada azabnya Pak. Saran saya mending Bapak berhenti kayak gitu, jualan secara jujur aja Pak. Gak berkah. Enggak, saya nggak akan berhenti jualan. Pokoknya saya akan terus pakai cara ini. Orang-orang aja pada suka. Kenapa malah kamu yang repot? Saya cuma mengingatkan, daripada di akhir nanti kamu kenapa-napa. Saya yakin setelah acara ini pasti sambal saya akan lebih terkenal. Pak, apa-apaan ini? Setelah saya tadi makan sambal Bapak, perut saya nggak enak. Pasti ada yang nggak beres nih dari sambal Bapak. Loh, kenapa harus nyalain saya? Perut emasnya aja tuh emang nggak beres. Jangan salahin produk saya dong. Saya aja cuma makan sambal dari Bapak. Saya yakin penyebab perut saya sakit juga dari sambal yang saya makan. Ah, tolong! Kenapa badan saya jadi panas kayak gini? Tolong saya! Tolong! Hahaha, rasa itu tuh azab gara-gara udah merugikan orang lain. Saya yakin Bapak pasti nyembunyiin sesuatu kan di sambalnya. Tolong! Panas banget badan saya ini. Tolong! Rasakan akibatnya. Hahaha. Ya ampun Pak, ada apa ini? Ini apa yang terjadi? Tolong saya ini panas banget. Tolong bawa saya ke rumah sakit sekarang. Saya menyesal. Bener kata kamu, ini akan ada azabnya. Saya nggak mau lagi berbuat curang dan tidak jujur. Saya nggak mau ada orang lain yang rugi karena saya mau segera bertobat sekarang Pak Joko. Saya turut prihatin. Sebaiknya Bapak segera meminta ampunan kepada Allah dan hiduplah penuh dengan kejujuran.